Jin penyamar di rumah warisan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah tua peninggalan orang tua Pak Wiryo. Rumah itu sudah lama kosong sejak Pak Wiryo merantau ke kota. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Tak ada yang berani tinggal lama di sana. Bukan karena rumahnya hampir roboh, tapi karena sejak dulu, rumah itu dikenal tidak mau ditinggali. Setiap orang yang mencoba menetap, selalu pergi dalam waktu singkat. Ada yang mengaku sering mendengar langkah kaki di malam hari, ada yang melihat bayangan kecil berlari di dapur, bahkan ada yang kerasukan tanpa sebab jelas. Namun Pak Wiryo tak percaya cerita-cerita itu. Suatu sore, ia pulang bersama istrinya, Bu Rini, dan anak mereka yang berusia 7 tahun, Raka. Mereka berniat menetap kembali di rumah itu untuk menghemat biaya hidup. Malam pertama berjalan normal. Malam kedua mulai terasa aneh. Sekitar pukul 2 dini hari, Bu Rini terbangun karena mendengar suara seperti anak kecil tertawa pelan dari arah dapur. Raka masih tertidur di sampingnya. Saat dicek, dapur kosong. Tapi lantai dapur basah, seperti habis diinjak kaki kecil. Malam berikutnya, Raka mulai bertingkah aneh. Ia sering berbicara sendiri sambil menatap sudut rumah. Ketika ditanya, ia hanya menjawab bahwa ada teman yang mengajaknya bermain. Teman itu, katanya, bernama Bayu. Pak Wiryo mengira itu hanya imajinasi anak-anak. Sampai suatu malam, ia sendiri melihat sesuatu. Saat menuju kamar mandi, ia melihat sosok kecil berdiri di ujung lorong. Tubuhnya seperti anak-anak, tapi wajahnya gelap, tak terlihat jelas. Ketika Pak Wiryo berkedip, sosok itu menghilang. Sejak malam itu, gangguan semakin sering. Piring jatuh sendiri, pintu terbuka tengah malam, dan yang paling mengerikan, Raka mulai demam tinggi sambil mengigau menyebut nama Bayu berulang-ulang. Bu Rini panik. Tetangga-tetangga menyarankan banyak hal. Ada yang menyuruh pindah, ada yang bilang rumah itu ada isinya. Namun Pak Wiryo menolak pergi ke dukun. Ia memilih cara lain. Ia mendatangi seorang ustadz yang dikenal alim dan sederhana di desa sebelah, Ustadz Ahmad. Setelah mendengar cerita Pak Wiryo, ustadz itu tidak langsung memberi kesimpulan. Malam Jumat berikutnya, Ustadz Ahmad datang ke rumah itu. Ia tidak membawa apa-apa selain Al-Quran dan air putih. Sejak ustadz itu melangkah masuk, udara rumah terasa berbeda. Lebih berat, lebih sunyi. Ketika ustadz mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba angin berhembus kencang dari dalam rumah, padahal semua jendela tertutup. Lampu berkedip. Raka yang sedang tidur mendadak duduk sambil menjerit. Suara tawa anak kecil terdengar, tapi kali ini bukan dari dapur, melainkan dari segala arah. Ustadz Ahmad tetap melanjutkan bacaannya. Lalu, terdengar suara lain. Suara yang bukan milik anak-anak. Berat, serak, dan penuh amarah. Sosok itu menampakkan diri di sudut ruang tamu. Tubuhnya kecil, menyerupai anak-anak seperti yang sering dilihat warga. Namun perlahan, bayangannya memanjang. Wajahnya berubah. Matanya merah menyala. Ustadz Ahmad menghentikan bacaan sejenak, lalu berkata dengan tegas bahwa makhluk itu bukan arwah gentayangan. Ia adalah jin yang menyamar. Jin itu mengaku telah lama tinggal di rumah tersebut. Ia menyamar sebagai anak kecil agar manusia tidak curiga. Ia menakuti, mengganggu, dan perlahan mengusir siapapun yang mencoba menetap. Ketika Ustadz memerintahkannya pergi dengan nama Allah, jin itu tertawa. Katanya, rumah itu sudah dijanjikan untuk kaumnya. Namun bacaan ayat-ayat suci semakin keras. Air yang dibacakan doa dipercikkan ke sudut-sudut rumah. Jin itu menjerit kesakitan. Bayangan kecil itu hancur seperti asap hitam dan menghilang ke langit-langit rumah. Malam itu, rumah terasa lebih ringan. Raka tertidur pulas tanpa demam. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan. Sebelum pulang, Ustadz Ahmad berpesan satu hal. Jin itu memang sudah pergi. Tapi tempat itu pernah mereka huni. Jika rumah itu dibiarkan kosong, atau penghuninya lalai beribadah, mereka bisa kembali. Mungkin bukan jin yang sama, tapi yang lain. Sejak saat itu, Pak Wiryo rutin mengaji di rumah. Azan selalu terdengar. Rumah itu hidup kembali. Namun warga desa masih menghindari rumah tersebut. Karena meskipun jin penyamar itu sudah pergi, beberapa orang mengaku kadang melihat bayangan kecil berdiri di luar pagar. Seolah memastikan rumah itu benar-benar telah ditempati manusia. Dan jika suatu hari rumah itu kembali kosong, tidak ada yang tahu siapa yang akan datang berikutnya.